Halo semuanya, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul I The Executioner. Film ini menceritakan tentang bagaimana seorang detektif menangkap pembunuh berantai yang melakukan pembunuhan atas nama keadilan. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Film bermula dari tim kepolisian yang mengawasi aktivitas perjudian di tempat operasi bedah plastik. Di tempat itu, pihak kepolisian sudah menempatkan agen wanita untuk menyamar sebagai penjudi. Agen tersebut menggunakan kamera pengawas untuk mengintai aktivitas perjudian. Tujuan tim kepolisian melakukan itu untuk menangkap seorang bandar yang bernama Dokcil. Ketika bandar tersebut terlihat, segera tim kepolisian melakukan aksi penggerebekan. Suasana tempat perjudian tersebut menjadi kacau. Orang-orang yang terlibat judi berhamburan melarikan diri, tak terkecuali si Dokcil. Ia berusaha untuk melarikan diri juga. Namun usahanya gagal sehingga ia berhasil ditangkap oleh polisi. Kemudian di tempat lain, seseorang tengah disekap di sebuah atap gedung. Lalu ada seseorang yang memberikan sebuah artikel berita tentang seorang mahasiswi yang menuntut profesornya yang kerap melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Tetapi pihak kampus dan polisi membebaskan si profesor atas semua tuduhannya, membuat mahasiswi yang menuntutnya dicap sebagai wanita murahan. Tertekan dengan penilaian publik, mahasiswi itu meninggalkan pesan bahwa dia tidak bersalah, lalu memutuskan untuk bunuh diri. Mayat mahasiswi itu pun ditemukan tepat di depan kantor si profesor. Pada hari kematian si mahasiswi tersebut, si profesor merayakan pesta promosi di tempat kerjanya. Kemudian seseorang yang disekap tersebut adalah si profesor itu. Lalu orang yang menyekapnya membunuh si profesor dengan menjatuhkan si profesor dari atas gedung kantornya. Keesokan harinya, kematian si profesor menjadi buah bibir pembicaraan banyak orang di dunia maya maupun di kehidupan nyata. Banyak yang mengkaitkan kematian si profesor merupakan ulah dari seseorang yang dijuluki sebagai pahlawan keadilan. Orang-orang menyebutnya adalah Heihachi. Dari kematian si profesor, orang-orang mulai menghubungkan dengan kasus seorang pria yang menyiram air keras ke mantan pacarnya yang akan menikah dengan pria lain. Tetapi si pria itu mengaku bahwa ia terpengaruh alkohol, sehingga hanya dijatuhi hukuman ringan. Alhasil si penyiram air keras harus mati terbunuh dengan disiram air keras juga. Sama seperti kematian si profesor yang mayatnya ditemukan di lokasi yang sama dengan mayat mahasiswinya yang mati bunuh diri. Dan orang-orang menyebutnya sebagai pembunuhan balasan. 결국 그 사건을 억울해서 자살까지 했는데 일명 해치의 범행으로 보이는 사건이 현실 범죄로 이어지는 현 상황이 사건과 아주 유사한 형태로 말이죠. Lalu, ada seorang detektif yang bernama Seo Do-chol. Ia merupakan seorang detektif veteran yang kini bertugas di unit investigasi kejahatan. Ia telah berkelana di dunia kriminal sejak lama. Dedikasinya terhadap pekerjaannya seringkali membuatnya mengorbankan kehidupan pribadinya, termasuk jarang menghabiskan waktu dengan keluarganya. Pada saat kematian profesor yang menggemparkan publik Korea Selatan, ia memberikan sebuah presentasi kepada atasannya tentang pembunuhan yang terjadi belakangan ini. Dan ia menyebutkan bahwa pembunuhan terhadap profesor merupakan aksi kejahatan seorang pembunuh berantai yang dikaitkan dengan seorang yang dijuluki sebagai Heihachi. 과거에 범행을 저질렀던 지역에서 또 동일범의 수행일 가능성을 배제할 수가 없다고 합니다. Atasannya pun menyanggah bahwa pembunuhan yang terjadi bukanlah pembunuhan berantai, dikarenakan kamera CCTV sudah disebar seantero Korea Selatan dan tim forensik pasti bisa menemukan si pelaku pembunuhan. Namun ternyata kasus pembunuhan berantai sama sekali tidak pernah terjadi. Lalu ia menanyakan tentang Heihachi yang sedang ramai dibicarakan di sosial media. Dijelaskanlah sebutan Heihachi berawal dari mantan jurnalis yang sekarang menjadi penyiar swasta yang bernama Park Seung-hwan. Kini ia memiliki saluran channel sendiri.
Sebutan Heihachi ini dia gunakan setelah melihat kematian seorang pria penyiram air keras dan pelaku tabrak lari yang ditemukan telah tewas. Dan kini julukan tersebut ia gunakan kembali saat terjadi pembunuhan terhadap seorang profesor, yang dimana dirinya mengklaim bahwa pembunuhan tersebut merupakan seorang pembunuh yang sama, dilihat dari bagaimana si korban mati. Pelaku penyiram air keras mati karena disiram air keras juga. Pelaku tabrak lari pun juga begitu. Dan si profesor mati juga sama dengan ia terjatuh dari atap gedung sama seperti mahasiswinya yang jatuh dari gedung. Melihat presentasi yang dilakukan detektif Seo Do-chol membuat atasannya belum puas dan masih menyangkal bahwa tidak adanya pembunuh berantai. Barangkali kasus pembunuhan tersebut merupakan kasus pembunuhan yang terorganisir. Ia pun meminta jajarannya untuk segera bertindak dan mencari pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian detektif Su, pada saat ia di rumah, dirinya tengah menyaksikan bagaimana Park Seung-hwan memberikan pendapatnya mengenai kasus yang terjadi pada profesor. Ia menanyakan di mana letak keadilan. Di saat seorang mahasiswi yang mendapat pelecehan, si pelaku malah dibebaskan dan akhirnya korban pelecehan itu bunuh diri. Di saat polisi dan penegak hukum gagal bertindak, Heihachi menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Begitulah ungkapan si Park Seung-hwan. Lalu, istri dari detektif Su meminta detektif Su untuk berbicara kepada anaknya yang mengalami kasus perkelahian di sekolahnya. Namun ketika ingin berbicara kepada anaknya, ada panggilan dari rekan timnya untuk bekerja. Detektif Su pun meninggalkan keluarganya dan lanjut bekerja di situasi di mana anaknya sedang dalam masalah. Ia seakan tidak peduli dengan keluarganya. Lalu detektif Su dan rekannya mendapat tugas untuk menjaga seorang pelaku pembunuhan yang akan dibebaskan, yaitu bernama Jeon Seok-woo. Jeon Seok sebelumnya terlibat kasus pembunuhan yang menewaskan seorang ibu hamil bersama bayi yang dikandungnya. Tapi pengadilan memutuskan bahwa Jeon melakukan pembunuhan karena tidak disengaja. Pada hari tewasnya ibu hamil, sempat terekam CCTV yang memperlihatkan Jeon mendorong ibu hamil hingga tewas. Pada mulanya, suami korban sempat cekcok dengan Jeon masalah mobil Jeon yang menghalangi mobilnya. Lantas suami korban meminta Jeon untuk memindahkan mobilnya. Jeon yang pada saat itu sedang mabuk tersulut emosi dan menyerang suami korban. Si korban yang sedang hamil terbunuh saat mencoba menghentikan pertikaian. Dengan hasil rekaman itu, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Jeon 3 tahun penjara dikarenakan tidak ada niat melakukan pembunuhan dan ditambah lagi Jeon pada saat itu sedang mabuk. Lalu ada sebuah kabar bahwa suami korban tidak mendapat kompensasi yang layak. Ditambah lagi, ia mengalami krisis keuangan dan hutang-hutangnya terus bertambah. Alhasil, ia bunuh diri setelah membunuh anaknya dikarenakan hutang. Dari kisah itu membuat warga Korsel meratap dan ingin Heihachi membunuh Jeon. Oleh karena itulah detektif Seo Do-chol dan timnya diperintahkan untuk menjaga Jeon dari kemungkinan serangan Heihachi. Kemudian di hari pembebasan Jeon, para warga yang kesal memadati jalan dan melakukan demo untuk mengembalikan Jeon kembali ke dalam penjara. Ada juga yang memanfaatkan kondisi itu untuk melakukan live streaming. Para warga yang kesal juga mencoba menimpuki dengan telur ke mobil polisi yang membawa Jeon. Sempat terjadi keributan lantaran ada seorang streamer yang akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Jeon pada saat Jeon diantarkan ke apartemennya. Namun itu berhasil ditangani oleh seorang polisi muda yang bernama Park Sun-woo. Setelah kejadian itu, detektif Su yang melihat aksinya Park Sun-woo tertarik mengajak Park Sun ke dalam timnya. Performa yang dilakukan Park Sun-woo dinilai cukup bagus untuk bergabung bersama tim investigasi kejahatan. Dikarenakan Park Sun-woo memiliki seni bela diri dan ia dijuluki sebagai polisi UFC setelah aksinya menghentikan pemabuk terekam dan ramai dibicarakan banyak orang. Lalu ketika sedang berkumpul bersama timnya, detektif Su mendapat kabar bahwa anaknya melakukan upaya bunuh diri. Segera ia dan rekan timnya pulang ke apartemennya untuk melihat keadaan anaknya. Setelah sampai, ternyata anaknya baik-baik saja. Keesokan harinya, detektif Su dan istrinya menghadap ke kepala sekolah. Di sana mereka sedang membicarakan mengenai kasus anaknya detektif Su yang bernama Seo Woo-jin. Seo Woo-jin telah melakukan penyerangan terhadap siswa lain. Kepala sekolah pun memutuskan untuk memindahkan Woo-jin ke sekolah lain. Detektif Su pun tidak terima.
Anaknya melakukan kekerasan itu karena ia mencoba melawan sekelompok pengganggu yang mengancamnya. Namun kepala sekolah memberikan bukti konseling bahwa sejak sekolah dasar, Woojin tumbuh dengan berkelahi. Dia sering berkelahi dengan siswa lain. Inilah akibatnya jika anak ditelantarkan begitu saja. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan si anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Lalu pertemuan itu pun diselesaikan dengan Detektif Su mendapat panggilan tugas. Detektif Su pun segera pergi ke kantor. Sesampainya di sana, rekannya memberikan sebuah video yang memperlihatkan pembunuh si profesor menyiksa si profesor sebelum membunuhnya. Di lain tempat, Woojin dan ibunya pergi ke psikolog untuk memeriksa Woojin. Di tengah menunggu antrian, Woojin menonton tayangan di channelnya Park Seung-hwan. Di sana Park Seung-hwan memberikan pendapatnya mengenai kasus Jeon, pelaku pembunuh ibu hamil, yang dimana polisi memutuskan untuk memindahkan Jeon ke rumah persembunyian guna melindungi Jeon. Oleh karena itulah Park Hwan membuat polling dengan sebuah pilihan yang dimana apakah Jeon harus dibunuh atau tidak. Dan polling tersebut mendapat suara terbanyak yaitu Jeon harus dibunuh. Lalu di malam pemindahan Jeon ke rumah persembunyian, para warga dan awak media beramai-ramai berkumpul di sekitaran apartemennya Jeon. Di sana juga terdapat para streamer yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan live streaming. Lalu ketika Jeon segera dipindahkan, Detektif Su dan timnya melakukan sebuah cara untuk memancing para warga agar menjauh, yaitu dengan melakukan sebuah tipuan, yang dimana Detektif Su seakan-akan sedang bersama Jeon. Sehingga ketika para warga mulai mengurumuni mereka, Jeon yang asli berada di tempat lain dan sedang bersama Park Sun-woo. Kemudian mereka berhasil membawa Jeon ke rumah persembunyian. Jeon untuk sementara waktu berada di rumah persembunyian sampai kasusnya mereda. Setelah itu Detektif Su mendapat tumpangan pulang oleh Park Sun-woo. Di tengah jalan mereka membahas Woojin yang mendapat masalah di sekolahnya. Park Sun-woo pun memberitahukan bahwa anak zaman sekarang pikiran mereka ada di smartphone-nya. Mereka dengan mudah terpengaruh oleh smartphone mereka. Oleh karena itulah, awasi smartphone mereka dengan mengcloning handphonenya agar mengetahui bagaimana permasalahan yang sedang dihadapi si anak. Lalu Detektif Su mendapat kabar dari istrinya. Segera ia diantarkan ke sebuah toko. Di sana Detektif Su mendapat kabar dari istrinya bahwa pemilik toko yang bernama Tui mendapat berita palsu yang dimana channel yang dimiliki oleh Park Seung-hwan telah memberikan sebuah konten baru tentang mengeksekusi para pelaku kejahatan yang lolos di peradilan dan meminta Heihachi untuk mengeksekusinya. Ada beberapa target termasuk Tui. Tui diberitakan ia merupakan seorang penipu dan pembunuh. Ia telah membunuh suaminya yang sudah lanjut usia demi mendapatkan asuransi. Dan dikabarkan bahwa ia bekerja sama dengan petugas asuransi sekaligus menjalani asmara dengan petugas tersebut. Namun kenyataannya berbeda. Dirinya dibebaskan karena tidak bersalah dan ia juga tidak menipu. Petugas asuransi yang dinarasikan oleh Park Hwan telah menjalani hubungan asmara dengannya merupakan seorang perempuan. Jadi pemberitaan yang dinarasikan oleh Park Hwan adalah konten hoaks. Akibatnya orang-orang yang termakan hoaks pun dikabarkan melakukan tindakan pelecehan terhadap Tui dan juga melempari batu hingga kaca di tokonya pecah. Pada malam hari, Heihachi melakukan eksekusinya secara live dan didukung oleh tim Park Hwan. Mengetahui Heihachi melakukan aksi secara live, Detektif Su dan rekan timnya dibantu oleh anak baru yaitu si Park Sun-woo mencoba menangkap Heihachi, pembunuh yang dijuluki sebagai pahlawan keadilan. Mereka pun segera mencoba menangkap Heihachi dan mencari keberadaannya. Setelah berhasil ketemu, Park Sun-woo dengan kegigihannya ia mengejar yang katanya Heihachi itu. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindari, hingga akhirnya Heihachi pun berhasil ditangkap. Setelah Heihachi berhasil dihentikan, ia pun dibawa ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, Detektif Su menaruh curiga bahwa yang ia tangkap bukanlah Heihachi sesungguhnya, dikarenakan ia melihat Park Hwan dan timnya di lokasi penangkapan Heihachi.
Detektif Su mencurigai bahwa Pak Hwan sengaja membuat Heihachi palsu demi keuntungan pribadinya. Di lain tempat, Jeon ditemukan telah tewas pada saat berada di rumah persembunyian. Detektif Su dan timnya pun segera menyelidiki kasus Jeon. Di tempat perkara, pada saat mengidentifikasi mayat Jeon, Detektif Su mendapati bahwa Jeon mati karena dicekik. Terlihat pada jasadnya Jeon, ia menjulurkan lidahnya. Para warga yang melihat kematian Jeon di TKP terlihat senang. Namun, Detektif Su menjelaskan ke para warga bahwa tidak ada pembunuhan yang baik dan buruk. Dan Detektif Su mengatakan bahwa ini merupakan pembunuhan berantai karena korbannya merupakan orang-orang yang sebelumnya dinyatakan mendapatkan hukuman tidak adil. 살인 있고 나쁜 살인 있어? 이거 연쇄 살인이야! Kemudian kesal dengan Pak Hwan, Detektif Su menemui Pak Hwan yang sedang siaran. Ia memberitahu bahwa Heihachi sesungguhnya belum ditangkap. Yang sekarang berada di rumah sakit adalah Heihachi palsu. Heihachi yang asli masih berkeliaran di luaran. Dan Detektif Su memperingatkan bahwa tindakannya sangatlah merugikan orang lain dan membahayakan. Oleh karena itulah Detektif Su meminta kepada Pak Hwan untuk bekerja sama. Jika ada saran untuk Heihachi melakukan eksekusi kepada korbannya, maka Pak Hwan harus melaporkan terlebih dahulu ke Detektif Su agar bisa menangkap Heihachi. Di tempat lain, Bujin, anak dari Detektif Su, mendapat bulian dari teman sekolahnya. Dan secara tidak terduga, Pak Son-woo datang menyelamatkan Woo-jin setelah ia mengetahui keberadaan pelaku pembulian lewat akun sosial medianya. Sehabis itu dikabarkan bahwa ada pengendara mobil menabrak anggota geng motor yang terdiri dari 12 pengendara sepeda motor hingga tewas. Dari kejadian itu, Detektif Su dan timnya mengadakan presentasi dan presentasinya dibawakan oleh Pak Son-woo. Pak Son-woo menjelaskan bahwa kepolisian sudah mendapat wajah pelaku yang menabrak 12 pengendara motor. Dan pelaku tersebut bernama Min Gang-hun yang berusia 28 tahun. Diduga motif yang ia lakukan adalah melakukan balas dendam. Dikarenakan 2 tahun lalu kekasihnya tewas dalam kecelakaan ulah geng motor. Dan pada saat itu, Min yang masih berada di pasukan militer marah dan mencoba membalas pelaku yang menyebabkan kekasihnya mati. Namun ia berakhir di penjara militer dan dipulangkan. Kemudian ditangkap lagi karena pelanggaran narkoba. Lalu setelah diselidiki, mobil yang ia gunakan terlihat melintasi di dekat komplek apartemen Jeon setelah mobilnya tertangkap CCTV. Pak Son-woo menduga bahwa dia merupakan Heihachi. Kemudian, Detektif Su, Pak Son-woo, dan rekannya yang lain segera menelusuri keberadaan Min Gang-hun. Ditemukanlah keberadaan Min Gang-hun ini, yaitu berada di lokasi sarang narkoba. Min Gang-hun dikabarkan menjadi pecandu setelah kematian kekasihnya. Lalu mereka mencari keberadaan Min di tempat itu. Selagi mencari, mereka menemukan orang-orang yang sedang kecanduan. Satu persatu mereka periksa. Sampai akhirnya mereka menemukan keberadaan Min. Setelah ditemukan, Min mencoba melarikan diri dan melawan petugas. Alhasil, terjadilah baku hantam di antara mereka. Hingga akhirnya Min pun berhasil ditangkap. 야, 이 또라이 새끼야! 이리 왔다! Lalu, dari hasil penangkapan, Pak Son-woo mendapat perawatan medis karena mendapat serangan dari Min. Sedangkan Min diinterogasi oleh satuan tim unit lain. Merasa kasusnya diambil alih oleh tim lain, Detektif Su marah. Namun itu semua adalah perintah atasannya, karena atasannya sudah tidak bisa mempercayakan sebuah tugas ke timnya Detektif Su. Dikarenakan sejak tim Detektif Su mendapat tugas untuk menangkap Heihachi, telah banyak memakan korban, dari Jeon yang tewas hingga 12 pengendara motor. Dan itu merupakan kegagalan timnya Detektif Su di mata atasannya. Detektif Su pun tidak berhenti begitu saja. Ia pergi ke kantor forensik untuk mencari informasi yang ia bisa dapatkan dari jasad Jeon yang tewas diduga dibunuh oleh Heihachi. Disitulah Detektif Su menemukan petunjuk ketika dokter forensik memberikan informasi mengenai kematian Jeon, yaitu merupakan mendapat cekikan di leher.
Namun Jeon dicekik bukan dengan tangan, melainkan dengan kaki. Dokter forensik pun memberikan sebuah video yang menunjukkan cara pelaku membunuh Jeon, sama seperti atlet MMA yang mengunci lawannya dengan kakinya. Melihat itu, Detektif Su menyadari bahwa Park Sun-woo pernah melakukan itu kepada seseorang dan pernah viral, sehingga Park Sun-woo dijuluki sebagai polisi UFC. Dengan hal itulah Detektif Su menyimpulkan bahwa Park Sun-woo adalah Haehachi yang asli dan meyakinkan rekan timnya untuk menangkap Park Sun-woo. Dengan sebuah rekaman video yang viral mengenai Park Sun-woo, Detektif Su meyakinkan rekan timnya bahwa Haehachi-nya adalah Park Sun-woo. Terlihat di dalam video yang memperlihatkan bagaimana Park Sun-woo melumpuhkan seseorang dan orang itu merupakan Min Gang-hun yang sebelumnya diduga merupakan Haehachi-nya yang telah menabrak 12 pengendara motor. Singkatnya, memang benar bahwa Park Sun-woo merupakan Haehachi-nya yang selama ini dicari oleh Detektif Su dan tim. Park Sun-woo merupakan psikopat yang menggunakan akalnya untuk membunuh seseorang atas nama keadilan. Dialah yang membunuh Profesor, Jeon, dan korban-korban yang lainnya. Dirinya menggunakan ketidakpuasan para warga atas keadilan di Korea Selatan. Walaupun begitu, pembunuhan yang dilakukan olehnya adalah salah jika tanpa melalui proses hukum yang sudah ditetapkan. Lalu, Park Sun-woo diam-diam dirinya menyadap ponsel milik Detektif Su. Dia akhirnya mengetahui bahwa dirinya telah sedang diburu oleh Detektif Su dan tim. Lalu dia kabur dari rumah sakit, menculik Woo Jin, Park Hwan yang mengambil keuntungan pribadi atas viralnya Haehachi, dan juga Tui, wanita pemilik toko yang mendapat berita palsu mengenai dirinya yang membunuh suaminya demi mendapatkan uang asuransi. Kemudian Park Sun-woo mengundang Detektif Su ke lokasi yang sudah dia tentukan. Di sana ada Tui yang berada di dalam mobil dan sudah siap dengan pipa baja yang akan menusuknya, dan juga ada Park Hwan yang terikat dan dikelilingi dengan pecahan beling. Tujuan Park Sun-woo mengundang Detektif Su seorang diri adalah membuat skenario mengenai Haehachi yang selama ini belum terungkap. Park Sun-woo ingin menjadikan Detektif Su adalah Haehachi-nya. Diam-diam dia telah meretas ponsel milik Detektif Su dan masuk ke dalam tim untuk menjebak Detektif Su sewaktu-waktu jika ia akan mau ditangkap. Dan inilah saatnya Park Sun-woo menggunakan rencananya, yang dimana semua perkataan dan perilaku yang dilakukan oleh Detektif Su semuanya telah direkam oleh Park Sun-woo, seakan-akan membuat Detektif Su adalah Haehachi-nya. Namun Park Sun-woo memberikan dua pilihan kepada Detektif Su. Yang pertama, membuat Park Hwan sebagai Haehachi-nya dengan sebuah alasan bahwa dalam proses melacak dan mencari Haehachi, Park Hwan telah membunuh Tui dan mencoba menyerang. Akhirnya Park Hwan harus dibunuh demi membela diri. Perlu diketahui bahwa Park Hwan lah yang menciptakan julukan Haehachi, sehingga banyak orang yang merespon. Lalu ia mengambil uang dari keuntungan menjual nama Haehachi. Dialah yang menciptakan julukan Haehachi. Orang yang paling diuntungkan dari Haehachi adalah Haehachi-nya, dan opsi inilah yang paling tepat yang ditawarkan oleh Park Sun-woo. Ketika opsi itu dipilih, maka Woo Jin bisa selamat dan semuanya kembali seperti biasanya. Atau pilihan kedua, mencoba menangkap Park Sun-woo. Namun konsekuensinya adalah Woo Jin tidak selamat dan orang-orang yang terlibat Tui dan Park Hwan juga tidak akan selamat. Setelah itu Park Sun-woo menjadikan Detektif Su sebagai Haehachi-nya karena Detektif Su dipastikan tak akan mampu melawan Park Sun-woo yang telah mempersiapkan segalanya. Pilihan yang sulit bagi Detektif Su. Dia harus menyelamatkan anaknya sementara dia juga tidak ingin ada korban jiwa. Lalu dia memutuskan untuk berusaha menolong Tui dan melawan Park Sun-woo. Namun tiba-tiba ada sebuah kiriman dari rekan timnya Detektif Su bahwa lokasi keberadaan Woo Jin telah ditemukan dan Woo Jin berhasil diselamatkan. Sebelumnya, Detektif Su menghubungi rekannya dengan meminjam telepon lain
karena ponselnya telah diretas dan meminta rekannya untuk membantunya menemukan Woo Jin dengan sebuah petunjuk di video Woo Jin disekap. Alhasil, kini situasinya sudah berubah. Park Swan Woo pun tidak menyangka. Akhirnya mereka berdua pun bertarung. Di dalam pertarungan, Park Swan Woo berhasil menyalakan mobil yang di dalamnya ada Thuy, sehingga Thuy terancam nyawanya. Namun beruntung, rekan timnya Detektif Su datang membawa mobil, lalu menabrak mobil yang di dalamnya ada Thuy, sehingga Thuy berhasil selamat. Sementara itu, pertarungan antara Detektif Su dan Park Swan Woo masih terus berlangsung. Ketika ada kesempatan untuk kabur, Park Swan Woo pun tidak membuang-buang waktunya. Ia segera mengambil mobilnya lalu pergi meninggalkan Detektif Su. Namun rekan timnya Detektif Su datang membantu untuk mengejar Park Swan Woo yang kabur. Para polisi pun sudah menutup jalan sehingga Park Swan Woo tidak memiliki jalan keluar lagi. Alhasil Detektif Su dan rekannya yang mengejar menabrakkan mobil Park Swan Woo. Singkatnya dari kejadian itu Park Swan Woo berhasil dihentikan dan ditangkap. Setelah itu para korban berhasil diselamatkan, Thuy dan juga Park Wan. Lalu Detektif Su dan timnya pun berkumpul setelah berhasil menyelesaikan kasus mereka, yaitu menangkap Haehachi. Kemudian polisi pun memberikan pernyataan kepada media bahwa mereka sudah berhasil menangkap Haehachi yang selama ini menjadi pembunuh berantai. Lalu di rumah, Detektif Su dan keluarganya berkumpul. Dengan penuh luka di wajahnya, ia meminta anaknya untuk menyantap mie bersama. Di saat itulah ia mengaku kepada anaknya bahwa dia adalah ayah yang egois yang hanya memikirkan pekerjaannya saja, sehingga ia lupa dengan keluarganya. Dan inilah ending dari film ini. Oke, sekian dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam membuat alur filmnya. Gamapra pamit undur diri, sampai jumpa di alur film yang lainnya. Bye-bye.